ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahudu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulullah nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati al-alim al-alamah, para sepuh, para kiai, wabil khusus guru kita semua Kiai Haji Satori Hasbullah atallahu fi umrihi wa sihhata fi jasadi. Al-alim al-alamah Kiai Haji Abdul Muthalib, Kiai Haji Mukhtar Zamil, dan al-ustad sahibul ana yaitu Kiai Agus Salim, ketua MWC Nahdlatul Ulama Cilamaya Wetan. Alhamdulillah, semoga guru-guru kita semua diberikan kesehatan sama Allah, dikaruniai rizki yang berkah, anak-anak yang soleh dan soleha, ditambahkan kemanfaatan ilmunya, ditambahkan santrinya, ditambahkan istrinya. Bapak-bapak setuju? Ibu-ibu? Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi guru-guru kita semua, semua aparatur pemerintahan Desa Cikarang. Oh, di Karawang ya Cikarang oke ya? Dusun apa desa ya? Desa Dusun Sepatkerep. Nama kampungnya Sepatkerep, asli Sunda, tapi para kiai narolobana orang Jawa. Alhamdulillah beliau tadi ceramah, sedikit pun saya banyak yang gak ngerti bahasa Jawa. Kiai punten kiai. Jadi yang ngertinya hanya wadon doang. Alhamdulillah, aparatur pemerintahan yang kami hormati dari atasan sampai bawahan, para pemuda, ibu, bapak, jamaah sekalian yang berkenan hadir di Masjid Jami Baitul Muttaqin. Semoga semua kita yang hadir di sini senantiasa dikaruniai keberkahan sama Allah, dijauhkan dari balai, dijauhkan dari musibah. Saudara-saudara kita yang
syukur limpahkan kepada junjunan alam, yakni Habibi wa Habibana Kanjeng Nabi Muhammad, para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'atnya, serta umatnya yang mengikuti jejak langkah beliau. Dan semoga kita semua yang rawuh di sini diberkahi dan mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, malam ini kita berkumpul di Masjid Jami Baitul Muttaqin tiada lain dan tiada bukan, yaitu untuk senantiasa memperingati 10 bulan Muharram, atau biasa kita kenal di kalangan Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dikenal dengan Malam Asyura. Malam Asyura ini adalah malam yang sangat sakral. 10 Muharram ini adalah hari ataupun tanggal yang sangat istimewa. Kenapa istimewa? Nabi Nuh alaihissalam diselamatkan sama Allah tanggal 10 Muharram. Nabi Adam alaihissalam diterima pertaubatannya sama Allah 10 Muharram. Nabi Musa alaihissalam diselamatkan dari kejaran Fir'aun pada tanggal 10 Muharram. Makanya kalau kita orang Jawa ataupun orang Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, 10 Muharram ini yang punya alat perkakas, jimat ataupun sebangsanya dikeluarin, dipandiin, cincin, pedang, pusaka, apapun namanya dipandiin untuk mengingat dan juga untuk memuliakan tanggal Asyura. Benar apa benar? Di sono biasanya, di sini ngikut baik. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan suatu ketika bertemu dengan seorang Yahudi. Ketika akan dijamu sama Kanjeng Nabi, ya Muhammad, afwan, maaf saya tidak makan makananmu. Kenapa wahai Yahud? Saya an-nasu'i, saya sedang puasa. Puasa apa? Muharram. Kata Kanjeng Nabi, 10 Muharram sebetulnya bukan kamu milikmu tapi hak aku. Sebagai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirnya apa daun Nabi setelah Ramadan, bahwa puasa yang utama adalah puasa di bulan Muharram. Nah ini tinggal kita saja nih umatnya nih, mau puasa apa kagak nih? Nah, alhamdulillah. Hebatnya bulan puasa ternyata luar biasa, Pak. Saya pernah suatu ketika kumpul dengan para kiai, kumpul dengan para ustadz, itu bercerita tentang kehebatan orang puasa, fadilah orang puasa. Dan ternyata orang puasa ini punya keistimewaan, punya keringanan dari Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj membawa misi apa? Sholat 5 waktu. Tapi bagi orang puasa khusus Allah berikan keringanan, sholatnya bukan 5 waktu, tapi sholatnya 3 waktu. Hebat atau tidak? Hebat tidak? Ketika saya ngomong gitu di depan kiai, para kiai nanya, wah ini ajaran sesat. Kenapa? Karena ini jarang diketahui sama kiai, jarang diketahui sama ustaz. Kalau orang berpuasa itu Allah berikan keringanan, sholatnya bukan 5 waktu, tapi 3 waktu. Ini ilmu baru saya kenalkan ini. Jadi nanti jangan dibilang-bilang ya. Jangan disebarkan. Ini nanti bisa-bisa habis dari sini itu ustaz turunnya aja sesat katanya. Masa orang puasa sholatnya cuma 3 waktu? Semua kiai marah ke saya. Akhirnya apa kata beliau? Coba kenapa kok bisa 3 waktu? Ya iya kiai, sholat bagi orang puasa sama subuh, zuhur, asar. Terus maghrib sama isya kan udah gak puasa. Bener gak? Udah gak puasa. Ada air dingin.
Ya. Dari sana kayak ada asal lu bisa aja katanya. Ya, itu hebatnya, ya. Tetapi bulan Muharram ternyata bukan hanya sekadar seremonial, bukan hanya sekadar kefadilahannya yang luar biasa, tetapi bulan Muharram ini pun dijadikan sebagai awal bulan bagi kita umat Islam. Ketika suatu saat para sahabat sepeninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat syiar tentang keislamannya, syiar tentang penyebaran agama Islam. Suatu saat Khalid bin Walid mengirim surat kepada Umar bin Khattab selaku Amirul Mukminin. Beliau mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, saya sering komunikasi dengan orang-orang yang ada di sebelah sana, orang-orang Yunani, orang-orang Roma, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi. Ketika mereka mengirim surat, tertulis tanggal dan tahunnya. Lantas saya bingung, bagaimana saya membalasnya sedangkan tanggal dan surat ini kita tidak punya." Akhirnya semua para sahabat kumpul. Kata Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana kalau seandainya ini kita buat awal tahun baru Islam ini dari mulai Rasulullah di Isra dan Dimi'rajkan. Sebahagian sahabat, bagaimana kalau kita mulai tahun Islam ini dari kematiannya Rasulullah? Yang lain protes, jangan, nanti ketika tahun baru semua umat Islam menangis karena amul hazan, tahun kesedihan. Sebagian sahabat ada yang berkata, bagaimana kalau ketika ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu saja pada usia 40 tahun? Jangan. Lantas kapan? Akhirnya di sana ada Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, wahai ashabi, wahai Amirul Mukminin, bagaimana kalau kita adakan tahun baru Islam dimulai pada bulan Muharram? Kenapa bulan Muharram? Karena bulan Muharram itu orang Islam habis berangkat haji, pulang haji, setelah haji beliau keadaannya suci. Bulan Muharram terjadinya hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Bagaimana kalau bulan ini kita mulai? Semua sahabat setuju. Oke, deal. Dan ternyata bulan Muharram merupakan awal dari tahun Islam, yaitu bulan Muharram. Tetapkan sebagai bulan pertama. Nah ini, makanya Muharram ini banyak kejadian. Dan salah satunya yang paling keren, yang biasa kita lakukan setiap tahun adalah senantiasa menyantuni anak yatim. Menyantuni anak yatim. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang berjalan-jalan di sebuah kota, berjalan-jalan di sebuah kampung, ketemu dengan anak-anak yang sedang bermain. Si anak sibuk bermain dengan teman-temannya. Ketika melihat Rasulullah, cuek saja karena seru dengan permainannya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu melihat ada seorang anak kecil menangis, nggak tahu nggak diberi jajan atau kenapa ini anak. Disamperin sama Rasulullah, ya walad, wahai anakku, kenapa engkau menangis? Kalau bahasa kita, paman saya tuh nangis karena sedih. Sedih kenapa? Saya sedih karena bapak saya meninggal dunia. Kapan meninggalnya? Ketika berperang dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Rasulullah langsung tersentak, merasa bersalah kepada anak ini. Lantas kemana ibumu? Ibu saya nikah lagi. Wong rondo, cantik, bahenol, demplon, pokoknya luar biasa. Kalau orang Sunda bilang bercahaya bagaikan bulan purnama,
putihnya bagaikan sanubari dan juga seperti bidadari turun dari surga. Lantas gimana ibu mempertanggungjawabkan kepadamu? Bapak saya yang tiri semua mengambil harta keluarga saya dan membawanya berserta ibu saya. Terus kamu di sini sama siapa? Saya sendirian. Si anak belum tahu ini si Rasulullah. Kalau begitu, bagaimana kalau kamu ikut kepadaku? Kemana amang gitu kan? Kemana pak? Atau kemana paman? Maukah engkau Muhammadur Rasulullah jadi bapakmu? Ali bin Abi Thalib sebagai saudaramu? Aisyah karramallahu wajhah sebagai ibumu? Fatimah sebagai saudara perempuanmu? Jawab si anak, saharu teu atoh. Ngerti bu? Mau? Emang kau siapa? Jawabnya anna Rasulullah Muhammad. Langsung si anak senang. Dibelikan baju sama kanjeng Nabi, dikasih makan sama kanjeng Nabi, diberi makan sama kanjeng Nabi. Anak ini senang ya pak, masya Allah. Yang tadinya nangis di depan teman-temannya karena teman-temannya tidak ngajak main, ini anak kembali datang bermain dengan anak-anak yang lain, senang. Temennya yang lain kaget. Ini bocah kenapa ya? Tadi nangis kok sekarang malah senang. Yang lain pada datengin, kamu kenapa kamu? Kok senang begini? Saya senang lihat baju saya, keren. Siapa yang ngasih? Tahu nggak kamu yang ngasihnya? Muhammadur Rasulullah. Dan aku dijadikan anak angkatnya. Fatimah sebagai saudara perempuanku, Ali bin Abi Thalib sebagai saudaraku, dan sekarang Aisyah sebagai ibuku. Aku senang. Kenapa engkau dijadikan anak angkat Rasulullah? Bapakku mati. Aku yatim. Akhirnya si anak yang lain datang ke ibunya nanyain bapak kapan mati. Ada di sini yang begitu. Anaknya nanyain bapak kapan mati gitu. Masya Allah, itulah kecintaan dan kasih sayangnya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah sampai di sana kanjeng Nabi menyayangi anak yatim? Tidak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya mencurahkan kasih sayangnya, bukan hanya memberikan harta bendanya, tetapi bertanggung jawab zahiran wa batinan, lahir dan batin keselamatan anak ini. Bukan hanya memberi makan, bukan hanya memberikan pakaian, tapi memberi pelajaran dan pendidikan agar anak ini senantiasa menjadi anak yang berguna. Nah, ini yang kadang-kadang kita tidak sadari, Pak. Tiap tahun seremonial kita nyantuni anak yatim, dikasih makan, dikasih duit, dikasih baju, pendidikannya tidak diperhatikan. Benar apa enggak? Pernahkah kita memperhatikan salah satu anak kita, anak yatim yang terlantar di tempat kita, yang kita santuni tiap tahun, pendidikannya kita perhatikan? Pernahkah kita ketika memberikan bekal kepada anak-anak yatim untuk makan, untuk kebutuhan sehari-harinya, mempertanyakan sejauh mana ilmu yang dia dapatkan? Sebetulnya bukan hanya memberi makan, memberikan pakaian, tetapi yang harus kita perhatikan adalah bagaimana si anak ini agar tidak ketergantungan sebagai pengemis. Bagaimana si anak ini tidak ketergantungan sebagai peminta-minta. Bagaimana si anak ini tidak ketergantungan agar berharap diberi terus. Inilah yang harus kita tanamkan kepada anak-anak tersayang kita. Inilah yang harus kita tanamkan kepada anak-anak yang senantiasa ditinggalkan sama orang tuanya. Jarang orang yang memperhatikan tentang pendidikan anak-anak yatim kita. Benar tidak? Udah berapa anak Pak yang kita sekolahkan? Udah berapa anak yang kita pesantrenkan? Alhamdulillah di masjid Baitul Muttaqin irewahnya anak yatim disuruh ngaji, suruh belajar ya. Begitu kan? Ini luar biasa. Mestinya begitu, harusnya begitu. Kenapa? Tanamkan ketauhidan, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau seandainya keimanannya ditanamkan di anak-anak kita yang masih kecil, kalau seandainya ketauhidannya kita tanamkan kepada anak-anak kita yang masih
maka dia akan senantiasa kuat akidahnya dan tidak akan ada sandaran kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi penyakit saat ini, kita sering sekali menjadikan hari ini sebagai seremonial doang. Menjadikan saat ini sebagai hanya program tahunan saja tanpa memperhatikan bagaimana kesehariannya. Hanya ini harus kita mulai sedikit-sedikit kita benahi. Ada yatim 5 di sini, pesantrenkan semuanya, sekolahkan, itu lebih baik. 100 yatim dikasih 1 tahun sekali, tetapi 5 yatim kita sekolahkan, khairun, lebih baik ketimbang yang 100 yatim kita kasih setahun sekali. Yang 5 kita sekolahkan, dia mondok, dia sekolah, dia jadi orang, nantinya pulang ke sini mampu mengembangkan dan siar agama sebagai penyebar risalah Rasulullah SAW yang rahmatan lil alamin. Ini yang akan menjadikan ladang amal kita, zariyah kita yang senantiasa mengalir sepanjang dan terus menerus. Betul tidak ini? Alhamdulillah. Lanjut ini, lanjut. Boleh saya minum dulu? Jangan terlalu tegang, biasa aja Pak. Alhamdulillah. Kang Agus Salim ada, Kang Agus? Mana? Itu sering ketemu di PCNU sama beliau. Beliau nggak kenal saya karena saya mah bukan siapa-siapa. Udah mah kecil, gendut, hitam, hidup lagi. Nanti kalau bapak-bapak nih datang ke Kerawang lewat Jalan Baru, mampir dah. Di saung saya ada saung namanya di wilayah Jalan Baru. Mampir mau kemana, ke Mang Amo gitu aja bilang, nanti pada tahu semua orang Jalan Baru. Gitu. Alhamdulillah kita sekarang lagi membangun balai. Kalau orang sudah bilang balai rombeng, kalau orang Kerawang bilang pesantren lah ya. Itu kita bangun udah 3 tahun di jalan. Dalam tahap pembangunan tahun ini alhamdulillah kita udah mulai menerima anak-anak yang SMP. Jadi kalau ada anak bapak ibu semua sekarang tuh belajarnya tuh di rumah semua, bener nggak Pak? Daring semua, anak di SMP-in tapi sekolahnya di rumah, anak di sekolah SD-in sekolahnya di rumah. Yang paling dasar saat ini, yang paling hebat saat ini, dan yang paling harus kita perhatikan saat ini, anak mesti dipondokin. Di pondok anak itu tidak ada pelajaran yang daring, tidak ada pelajaran yang lewat online, semuanya bertatap muka. Kadang-kadang tapi saya aneh, ada istilah belajar tatap muka, lamun bahasa Sunda mah diajar ngeuleuh banget. Bener tuh Bu? Belajar tatap muka, kalau di Sunda apa? Diajar ngeuleuh banget. Kira kalau bawa tuh dari ngaku diajar. Jadi belajar tatap muka, masa sih mau tatap muka aja belajar kan gitu. Tapi kalau di pesantren silakan Bapak cek semuanya. Pondok pesantren itu gak ada yang daring Pak. Semuanya belajar kiai sama santrinya biasa aja begini. Benar nggak? Iya, makanya udah dah ada sekarang dengan dipondokin. Kenapa begitu? Ya di rumah juga bikin ngeselin. Belajarnya 1 jam, main game online-nya 12 jam. Yang pusing ibu bapaknya. Kuota aja minta, kuota aja minta. Pada belajarnya 1 jam, main game-nya 12 jam. Makanya Masya Allah di sini luar biasa. Masa COVID tidak ada yang pakai masker. Benar nggak? Bukan kenapa-napa, karena merasa sehat. Benar. Makanya semoga Subhanahu wa taala kita sehat-sehatkan ya. Al-alim al-alama Kiai Al-Habib Muhammad Lutfi beliau mengatakan jangan takut sama corona, jangan. Kenapa? Tetapi kita harus tetap menjaga imun kita, menjaga kesehatan kita. Kalau kita sudah takut, imunitas kita turun. Jangankan orang yang takut, orang yang sehat pun bisa jadi sakit. Kenapa? Karena mentalnya yang langsung ditembak sama penyakit. Bisa-bisa flu dianggap COVID, batuk dianggap COVID. Zaman dulu mah flu ya biasa aja. Orang flu itu nggak mungkin bisa menghirup bau, benar nggak?
Sekarang ini orang yang penghidupannya nggak ada disangka kok kopi. Padahal orang yang flu emang dari dulu juga nggak punya pensiunan. Bener nggak? Iya. Ya flu biasa ya begitu. Sekarang mah, aduh penciuman saya udah hilang ini, langsung diswab dan sebagainya. Akhirnya takut ngerembek di rumahnya 14 tahun. 14 hari di rumah nggak ada yang ngasih makan, akhirnya ngedrop, ternyata positif. Kalau dulu ibu-ibu positif seneng, istri saya positif seneng. Nah sekarang istri saya positif semua ngejauh. Makanya sekarang tuh jangan bergaul dengan orang positif. Kalau dulu mah kan jangan bergaul dengan orang negatif. Nah sekarang jangan bergaul sama orang positif. Ya, ini artinya apa ini Pak? Pendidikan terhadap anak harus kita kedepankan. Jangan sampai anak-anak kita setelah kita berikan begini di depan kita nanti punya mental minta-minta. Jangan sampai anak-anak kita ini yang dari kita santuni nantinya punya mental berharap dan bersandar kepada manusia. Makanya ini harus kita gembleng benar-benar, didik, tanamkan ketauhidan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika si anak sudah ditanamkan ketauhidan terhadap Allah, maka dia tidak akan mungkin bersandar kepada makhluk. Ketika si anak ditanamkan akidah di dalam hatinya, maka tidak mungkin dia akan senantiasa loncat keimanannya. Karena banyak bibita udah hareun di bibita ku duit pindah iman. Benar nggak Pak? Hanya dibilangin kamu kalau seandainya mau banyak duit, kamu kalau mau banyak harta gampang keluar dari Islam masuk agama saya. Sekarang tuh banyak yang begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Pengkafiran dari Islam menjadi orang-orang kafir. Masya Allah. A'udzubillahi min. Makanya ini alhamdulillah di kita masih banyak kiai Pak. Di kita masih banyak ustaz, di kita masih banyak ajengan. Makanya Masya Allah ini kiai-kiai yang di kampung ini yang luar biasa. Saya di sini diundang ceramah, habis ini pulang Pak. Yang jadi imam masjid siapa? Kiai di sini. Benar nggak? Yang senantiasa ngurus masjid kita siapa? Kiai di sini. Ada orang meninggal yang ngurusin siapa? Ustadz setempat. Betul nggak Pak? Nggak mungkin nyari saya ke sana ke Kerawang. Ustadz Amu kenapa ada yang meninggal? Saya udah di jalan ke Telaga Sari, katanya udah urusin aja sama kiai di sana. Kan begitu. Pastinya kiai yang ada di kampung kita. Makanya ini kiai yang di kampung ini harus benar-benar dihargai Pak. Kenapa? Karena mengajarkan tanpa pamrih. Ketika ada kematian kiai yang di kampung yang dicari. Ada yang mau nikah juga sama. Datang ke rumah kiai, Assalamualaikum kiai. Waalaikumsalam kata kiainya. Ada apa Cek? Ini Pak Kiai, anak saya ini udah 17 tahun, kemana-mana sekarang berduaan. Terus? Iya sekarang ini mau dinikahin. Ya udah kalau dinikahin gimana? Minta diantarin sama Pak Kiai, ceritanya ini mau ngebesan. Ya udah diantarin. Di perjalanan ngomong, alhamdulillah Kiai anak saya itu sekarang nikah sama orang beradab. Ya iya sama orang ada, kalau nggak ada mencuri. Maksudnya Kiai dia tuh kerjanya naik turun angkot, naik turun mobil bagus, naik angkot, naik turun mobil. Nikah 2 bulan, sebulan datang. Nikah udah 2 bulan, datang lagi ke Kiai. Terima kasih Kiai, alhamdulillah kemarin 2 bulan kemarin itu pernikahan anak saya tuh udah lancar Kiai. Ya terus sekarang minta lagi diundang Kiai sama santri. Mau ngapain? Mau acara 4 bulanan. Wah! Nikah 2 bulan, undang lagi acara 4 bulan, gimana ceritanya? Maklum Pak Kiai udah dicicil dari sononya. Ada yang begitu ada? Yang hamil dicicil segala, emang kreditan. Ya. Nah ini ketika meninggal siapa coba yang dicari? Kiai setempat diundang. Kiai, kenapa saya meninggal? Ya terus, ya itu sekarang kita diurusin. Yang mandiinnya itu kiai yang di kampung, yang nyolatinnya kiai yang di kampung, yang
yang bungkusinnya, sampai yang nguburinnya, sampai takdir dan sebagainya kayak di kampung. Benar nggak? Iya, makanya Masya Allah perjuangan kiai kita tuh harus kita hormati beliau. Perhatikan. Nih titipin anak itu kepada kiai kita nih. Pak Kiai, saya titipin anak nih. Tolong ajarkan, didik anak saya. Tebelin hatinya tuh pakai keimanan sama keimanan. Isi otaknya sampai ilmu yang nafi ya para kiai. Dititipin, ini mah anak agak dititipin. Anaknya ngaji, udah we, anak saya kemana bu? Itu lagi ngaji di madrasah, di masjid. Oh ya udah, tadinya mau nyuruh beli rokok. Gitu. Ditanya sama bapaknya, anaknya ke masjid nggak ditanyain, nggak diapa. Udah we, syukur dulu kamu udah ngaji lagi. Pulang ngaji juga nggak ditanyain sama bapak ibunya tuh nggak pernah. Coba pernah nggak ditanya tuh, nah udah sampai mana kamu baca Quran? Hafalan tahfidz udah sampai mana? Kalau kamu dia belajar kitab udah bab apa? Sapina belajar pasal apa kan begitu? Ini mah kagak udah aja. Iya bener nggak? Iya. Kagak pernah dititipin, apalagi ngamplopin kiainya. Gitu. Titipin si anak tuh kepada para kiai kita tuh, titipin, didik. Gitu. Sekarang tuh yang rame malah anak-anak PAUD dan TK, bener nggak Pak? Anak PAUD dan TK tuh orang tuanya tuh rame nganterin. Kalau yang udah SD, SMP, SMA ke sana kagak ada yang nganterin. Udah berangkat sendiri. Tapi kalau udah yang PAUD, ibu-ibunya pada nganterin. Kumpul di madrasah ibu-ibunya, kata ini gimana aja? Itu anaknya sekarang, anak saya malah beli lagi, Qurannya udah Quran 2. Anak kecil masih alif-alifan. Akhirnya kesana yang tadinya ngomongin anaknya, ilmu anaknya, cucu tahu nggak? Itu katanya kok aneh ya? Itu rumahnya biasa aja, kerjanya juga biasa aja, tapi kok